Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Al-Faiz dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya dari kelas 2A3. Di sini saya akan menyampaikan atau menganalisis tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial tentang hak pembentuk serikat pekerja, bagaimana solusinya, atau bagaimana penyelesaian sengketanya jika itu terjadi. Nah, di sini saya dapat sampaikan, dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial itu tentang hak pembentukan serikat pekerja, terdapat upaya hukum dan mekanisme penyelesaian yang diatur dalam undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial PPHI, biasa singkatannya, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, ini saya sampaikan, ini terdapat beberapa tahap ibaratnya. Ini ada 4 tahap biasanya untuk penyelesaiannya. Yang pertama itu ada jenis sengketa. Nah, sengketa ini mengenai hak bentuk serikat pekerja tergolong sebagai perselisihan hak, yaitu perselisihan timbul karena tidak dipenuhinya hak tertentu menurut peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan. Selanjutnya itu ada nomor 2. Nomor 2 ini upaya hukum dan tahap penyelesaian sengketa. Yang pertama itu penyelesaian ini terdapat ada 3 tahap. Yang pertama itu ada bipartit. Tahap pertama ini perundingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha secara langsung. Ini wajib dilakukan paling lama selama 30 hari kerja. Dan jika tidak tercapai kesepakatan itu tersebut, maka dibuat risalah perundingan sebagai dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tahap kedua ini ada mediasi atau konsoliasi, yaitu jika bipartit itu tadi gagal, maka bisa ini menggunakan mediasi. Mediasi ini oleh mediator dari Dinas Ketenagakerjaan biasanya. Konsolidasi atau permintaan salah satu pihak biasanya digunakan untuk perselisihan kepentingan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, bisa didengar orang. Arbitrase, jika disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat sukarela atau mengikat. Catatannya, dalam konteks pelanggaran hak pembentuk serikat pekerja, mediasi adalah jalur yang paling umum yang digunakan. Nah, di tahap yang ketiga ini pengadilan hubungan industrial atau PHI. Jika mediasi atau konsolidasi tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri setempat. Putusan PHI bersifat final untuk beberapa jenis sengketa, tapi masih dapat diajukan MA Mahkamah Agung untuk sengketa tertentu. Nah, kita lanjut ke tahap ketiga ini, solusi jika terjadi sengketa hak pembentukan serikat. Jika pengusaha menghalangi atau menghambat dari pekerja dalam membentuk serikat pekerja, maka lapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Itu pekerja dapat melapor bahwa haknya dihalangi, atau dinas akan menyelidiki dan dapat melakukan mediasi atau tindakan administratif ya. Selanjutnya itu ada pengajuan pengadilan hubungan industrial. Serikat atau pekerja bisa mengajukan gugatan atau pemenuhan hak, termasuk rehabilitas posisi, ganti rugi, atau perbuatan kebijakannya pengusaha yang melanggar hak tersebut. Selanjutnya ini ada laporan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Pasal 28, pengusaha yang menghalangi pembentukan serikat pekerja dapat dipidana. Bunyinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 28 ini berbunyi, barang siapa yang menghalang-halangi pekerja atau buruh untuk membentuk, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh dipidana dengan pidana penjara paling lama itu biasanya 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Nah, contoh dari kasus yang banyak terjadi di Indonesia itu biasanya saya ambil dari kasus PT Freeport Indonesia. Itu biasanya itu yang ada di Papua. Pada tahun 2011, ribuan buruh PT Freeport mogok kerja dan membentuk serikat buruh untuk memperjuangkan kenaikan upah dan perlindungan kerja.
Nah, itu pengusaha menolak mengakui serikat pekerja tersebut dan mengancam PHK. Kasus berlanjut hingga mediasi dan PHI akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan dan melibatkan pemerintah. Kasus yang terjadi di Indonesia ini, pengusaha melarang pekerja membentuk serikat dengan cara yang pertama itu mengintimidasi karyawan yang jadi pengurus serikat. Yang kedua itu ada memutasi atau mem-PHK pekerja yang aktif di serikat. Dan ketiga itu tidak mengakui keberadaan serikat pekerja yang sah. Jadi yang dapat saya simpulkan dari tahap tersebut itu, jika terjadi sengketa hak membentuk serikat pekerja bisa melakukan 4 tahap tadi. Yang pertama ada tahap bipartit, itu negosiasi langsung antara buruh dan pengusaha. Yang kedua ada mediasi, difasilitasi dinas ketenagakerjaan ya. Dan yang ketiga itu DPHI, Pengadilan Hubungan Industrial, jika mediasi gagal. Nah, yang keempat itu ada pidana, jika pengusaha menghalangi secara paksa, bisa dilaporkan ke polisi. Sesuai yang saya sebutkan tadi pada pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 28. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Kurang lebih segitu saja yang bisa saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.